membahas piutang dagang dan piutang wesel, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu piutang. Nah, mari kita simak. Piutang adalah jumlah uang yang belum diterima oleh suatu perusahaan atau individu dari pelanggan atau pihak lain yang masih harus membayar atas barang atau jasa yang telah disediakan. Ini mencerminkan klaim atas pembayaran yang masih tertunda. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis piutang. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Nah, yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang, dagangan, dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Selanjutnya itu piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini menyaratkan debitur untuk membayar di masa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan. Misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor yang berutang kepada pihak kreditor yang memberikan utang untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan, di mana akan datang jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Setelah kita bahas tentang perbedaan antara piutang dagang dan piutang wesel, maka kita akan menjelaskan yang pertama tentang piutang dagang. Yang pertama itu hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang. Yang pertama, pengakuan piutang dagang. Yang kedua, penilaian piutang dagang. Yang ketiga, pengalihan dari piutang dagang. Nah, kita harus mengetahui kapan sih piutang dagang itu diakui atau dicatat. Yang pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Yang ketiga, adanya pelunasan. Misalnya, selanjutnya penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih. Yang bisa direalisasikan yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Materi selanjutnya pada piutang dagang yaitu ada 3 pengalihan piutang dagang. Yang pertama, penjualan piutang. Yang kedua, pengadaian atau penjaminan piutang. Yang ketiga yaitu penjualan dengan kartu kredit. Penjualan piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan harus memberitahu perusahaan debitur agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Sedangkan pada piutang usaha yang dijaminkan, yaitu piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijamin tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Yang ketiga yaitu penjualan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, penerbit kartu kredit, dan pembeli. Penjualan dengan kartu kredit bagi penjual dilakukan sebagai penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan karena pembeli, tetapi kepada penerbit kartu kredit.